Om Swastiastu. Nah, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita memuja Ide Sang Yang Widi Wase dengan mantra Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Om Santi, Santi, Santi. Om. Nah, anak-anak, dan pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan menerangkan mengenai catur guru, di mana sebelumnya Ibu sudah menerangkan mengenai guru rupake. Nah, sekarang Ibu lanjutkan mengenai guru pengajian. Nah, guru pengajian yang dimaksud itu adalah guru yang mengajarkan kalian ilmu pengetahuan ya di sekolah maupun di masyarakat. Nah, adapun kalian sebagai seorang siswa, kalian harus menghormati guru pengajian. Karena guru pengajian itu dia boleh mengajar apabila dia memiliki sertifikat untuk mendidik, terutama bergelar S1. Dan adapun itu tugas dari seorang guru itu ada 3 tugas pokok guru, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, mendidik yaitu suatu proses yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan suatu metode untuk mendidik siswa dan yang dari tidak tahu menjadi tahu, seperti menulis, membaca, berhitung. Nah, di samping itu yang paling penting itu adalah mendidik mental spiritual agar dapat mewujudkan siswa yang memiliki kepribadian yang luhur dan berbudi pekerti serta memiliki karakter yang baik. Nah, itulah tugas dari seorang guru sebagai seorang pendidik. Sedangkan mengajar yaitu suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik berdasarkan dari kurikulum pendidikan, program tahunan, silabus, satuan pelajaran dengan mengacu pada kriteria ketuntasan minimum. Ya. Nah, ini yang disebut dengan KKM untuk mencapai yang namanya itu tujuan pendidikan nasional. Nah, itu tugas guru sebagai seorang pengajar ya, dia mengajar dengan menggunakan acuan yaitu kurikulum pendidikan, program tahunan, silabus, satuan pendidikan. Dia tidak boleh mengajar itu menggunakan keinginannya dia, tapi harus mengacu terhadap hal tersebut ya. Nah, sekarang melatih artinya suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya dalam bentuk latihan-latihan baik dalam bidang keahlian maupun dalam bentuk keterampilan. Ada pepatah yang mengatakan rajin pangkal pandai, keuletan pangkal keberhasilan, dan ahli itu karena berlatih. Nah, seseorang akan menjadi ahli karena seringnya berlatih. Para siswa akan bisa menjadi seorang ahli karena diajak untuk berlatih. Nah, siswa akan menjadi terampil karena sering dilatih. Latihan itu bisa berupa evaluasi kemampuan berpikir, kecekatan pikiran, sikap, dan ada pula yang berupa keterampilan. Nah, melatih kecekatan pikiran itu misalnya siswa diajak belajar berhitung matematika dan pengetahuan yang lain. Nah, melatih sikap misalnya melaksanakan upacara bendera yang dapat menumbuhkan sikap disiplin dan patriotisme. Nah, kalau di dalam agama itu mengajak siswa untuk sering melakukan trisandi ya, agar siswa itu selalu ingat dengan Ide Sang Yang Widi Wase. Nah,
Selain itu melatih keterampilan dapat dilakukan dengan kerajinan tangan sesuai dengan bidang yang digeluti ya. Nah, demikian tadi anak-anak yang Ibu jelaskan mengenai tugas dari seorang guru. Nah, mengingat betapa besar tanggung jawab dari seorang guru terhadap siswanya, terhadap kemajuan siswanya, maka dari itu kalian sebagai seorang siswa harus menghormati guru. Apa yang nasihat-nasihat guru yang berikan kepada kalian itu dilaksanakan. Ya. Nah, jangan pernah sekali-sekali kalian menghina seorang guru. Ya, dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, karena itu adalah untuk kemajuan kalian. Nah, berikutnya Ibu akan jelaskan itu mengenai guru wisisi. Nah, guru wisisi adalah guru yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Nah, dan di tingkat kecamatan, di tingkat desa itu dikepalai oleh kepala desa, dan ada juga yang disebut dengan pemuka masyarakat, kepala dusun, ketua atau RW, dan pemuka adat. Nah, guru wisisi di tingkat kecamatan ada yang disebut dengan Tripika, yaitu camat, polsek, koramil. Di tingkat kabupaten adalah bupati, polres, dan kodim. Sedangkan di tingkat provinsi yaitu gubernur, polda, dan kodam. Sedangkan di tingkat pusat yaitu presiden, TNI, Polri, dan lain-lainnya. Nah, guru wisisi tersebut di atas itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya. Kepala desa atau sering juga disebut dengan perbekal ya. Nah, itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi dan memimpin masyarakat desa itu sendiri, di mana dia diangkat menjadi kepala desa atau perbekal. Kemudian sedang camat itu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap beberapa desa yang ada di wilayah kecamatan. Nah, bupati itu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap beberapa camat yang ada di kabupaten tersebut. Dan gubernur itu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap beberapa kabupaten kota madya yang ada pada daerah yang dipimpinnya. Sedangkan presiden itu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap wilayah Republik Indonesia. Nah, demikianlah tugas dan wewenang tanggung jawab guru wisisi yang patut kita hormati. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, itu tingkat yang paling bawah itu adalah kepala desa ya. Nah, setelah beberapa desa itu adalah dikepalai oleh seorang camat. Sedangkan beberapa dari kumpulan camat-camat itu dikepalai oleh bupati. Dan beberapa bupati ini mengepalai kabupaten. Nah, setelah itu beberapa kabupaten itu disebut dengan provinsi, yang mengepalai itu adalah gubernur. Dan beberapa provinsi yang dikepalai gubernur itu, nah, itu dikepalai oleh pusat. Nah, itu dikepalai oleh yang disebut dengan presiden. Nah, seperti ini gambarnya ya. Sampai di sana Ibu terangkan mengenai guru
Wisisi. Nah, selanjutnya Ibu akan terangkan mengenai guru swadhyaya. Nah, selanjutnya Ibu akan terangkan mengenai guru swadhyaya. Nah, guru swadhyaya itu adalah Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita sebagai umat Hindu sangat meyakini adanya ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber dari segala kehidupan yang dapat kita jalankan. Nah, dia sebagai penuntun dalam kehidupan sehingga kita bisa selamat dalam melaksanakan segala kegiatan. Betapapun pintarnya seorang manusia itu, apabila beliau tidak berkenan, segala yang kita lakukan tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, sehingga kalian sebelum melakukan suatu kegiatan itu hendaknya kalian sembahyang dulu, berdoa dulu ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, selain itu kalian juga sebelum kalian sembahyang itu juga harus menggunakan sarana upacara, karena dimana sarana upacara itu ya sedikit tidaknya kalian menggunakan canang atau bunga dupa itu. Nah, itu adalah sebagai wujud rasa tulus dan ikhlas kalian sehingga kalian mau untuk memberikan sarana upacara itu. Nah, itu sebagai lambang dari korban suci, sebagai lambang dari ketulusan kalian, ya. Nah, kita sebagai umat Hindu itu sebagai seorang pelajar. Nah, sebelum kita menuntut ilmu pengetahuan itu ada suatu upacara yang harus kita lakukan, seperti itu upacara Upanayana. Nah, upacara Upanayana itu adalah suatu upacara yang dilakukan untuk penyucian rohani sebelum belajar ilmu pengetahuan. Nah, terutama itu adalah ilmu agama. Nah, selain upacara Upanayana itu seseorang yang apabila dia terpilih sebagai seorang pemimpin sebuah instansi atau lembaga, itu baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, baik formal maupun non formal, itu melakukan upacara yang namanya penjaya-jaya, ya. Nah, upacara penjaya-jaya itu adalah upacara yang dilakukan karena seseorang itu terpilih sebagai seorang pemimpin. Nah, para resi kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu berupa sabda suci dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, oleh karena itu kita harus menghormatinya. Nah, dengan cara apa yang diwariskan oleh para resi itu baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diterima secara turun-temurun, sekalipun itu adalah cerita-cerita saja atau mitos yang tidak tahu itu benar atau tidak, atau hanya sebuah karangan itu. Nah, itu sampai sekarang masih diyakini keberadaannya. Para resi itu masih diyakini keberadaannya itu sebagai seorang guru kerohanian yang dituangkan dalam buku-buku suci agama Hindu seperti Pustaka Weda, Manawa Dharma Sastra, dan pustaka suci lainnya. Nah, kita sebagai seorang pelajar harus memuja ide Sang Hyang Widiwasa dengan manifestasinya itu sebagai Dewi Saraswati, ya, sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Nah, adapun di dalam gambar Dewi Saraswati itu dia memegang atribut-atribut seperti berikut, ya. Bunga teratai itu sebagai lambang ilmu pengetahuan yang suci, dan kropa itu lambang tempat menyimpan ilmu pengetahuan. Genitri itu ilmu pengetahuan tidak habis-habisnya untuk dipelajari, dan gitar itu sebagai lambang seni budaya yang agung. Nah, simbol-simbol tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat terkait, yang saling terkait. Nah, yaitu
pentingnya ilmu pengetahuan suci yang harus dimiliki, ya, dan tidak akan habis-habisnya untuk dipelajari. Itu lambang dari genitri. Nah, kemudian orang suci itu mengemas dalam sebuah kropa dengan isi berbagai aspek keilmuan, ya. Nah, itu bukan lambang dari kropa. Dan apabila semua aspek keilmuan itu kita padukan, maka akan mewujudkan suatu seni budaya yang agung. Nah, itu dilambangkan sebagai sebuah gitar. Nah, seperti gambar berikut ya. Gambar dari Dewi Saraswati itu digambarkan sebagai wanita yang cantik, yang mengandung makna atau arti itu adalah bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah menarik, ibarat wanita yang cantik. Kemudian burung angsa itu sebagai lambang kebijaksanaan, dan burung merak itu sebagai lambang kewibawaan. Air yang mengalir itu sebagai lambang bahwa ilmu itu mengalir seperti sebuah air, ya, dia mengalir terus menerus, tidak ada habisnya. Kemudian genitri, ya, itu artinya tidak ada habis-habisnya. Kropa itu sebagai tempat untuk menyimpan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu berbagai aspek, ya, mencakup berbagai aspek. Itu dilambangkan dengan sebuah kropa sebagai tempat menyimpan ilmu pengetahuan. Kemudian rebab atau gitar itu seni budaya yang agung. Bunga teratai itu sebagai lambang ilmu pengetahuan itu adalah memiliki sifat yang suci. Nah, demikian anak-anak penjelasan ibu mengenai catur guru, yakni guru rupake, guru pengajian, guru wisese, dan guru swadhyaya. Semoga kalian mengerti apa yang ibu jelaskan ya tadi ya. Ibu aturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ingat ya, klik tombol like dan subscribe video pembelajaran ini. Terima kasih.